San Sabtu, dapur santapan sabda Allah dan tubuh darah Yesus, Minggu Pentakosta A, 22 Mei 2023. Umat Allah dalam Kristus. Santapan sabda Minggu Pentakosta ini dari Kisah Para Rasul, Mazmur, surat pertama Paulus kepada umat Korintus, dan Injil kabar gembira Yohanes. Apa yang Allah katakan dalam kitab Mazmur? Sebelum menciptakan alam semesta, ruah dalam bahasa Ibrani artinya angin, nafas hidup Allah melayang-layang di atas semesta alam yang masih tidak teratur dan belum punya bentuk. Allah ciptakan semua dan menghembuskan roh Allah sehingga manusia menjadi makhluk hidup. Semua hidup karena nafas hidup Allah itu. Kalau Allah mengambil rohnya, maka semua mati. Roh datang dan memenuhi muka bumi, maka semua tercipta kembali, mendapat hidup. Dengan demikian, segala yang hidup memuji Allah yang memberikan rohnya. Apa yang Allah katakan dalam kitab Mazmur dipenuhi dalam Injil kabar gembira Yohanes. Dalam Injil Yohanes, Roh Kudus turun pada malam Paskah dan bukan pada Pentakosta, yaitu 50 hari sesudah kebangkitan. Seperti waktu pintu terkunci, Yesus yang bangkit itu masuk ke dalam ruangan tempat para murid berkumpul. Demikian juga roh nafas hidup Allah itu datang dengan hembusan nafas Yesus. Sesudah 2 kali memberikan damai sejahtera, lalu mengutus para murid seperti Bapa mengutus Yesus, dan sebelum memberikan kuasa kepada para murid untuk mengampuni dosa, Yesus memberikan Roh Kudus, nafas hidup Allah yang memenuhi seluruh dunia, yang adalah segala sesuatu yang bermusuhan dengan Allah. Dunia dosa itu dibaharui oleh nafas hidup Allah sendiri, seperti angin menerbangkan semua sampah. Roh datang dan memenuhi seluruh muka bumi, sehingga semua dibaharui, segala sesuatu ditebus oleh karya penyelamatan Yesus. Apa yang Allah katakan dalam kitab Mazmur dipenuhi dalam Injil kabar gembira Yohanes, dihidupi oleh para rasul. Pentakosta itu adalah pesta panen sesudah dimulai panen pertama dan berakhir, lalu dirayakan pesta. Orang Israel juga rayakan hari Allah memberi Dekalog, 10 kata perintah di Sinai yang Allah bagikan kepada semua orang dan segala bangsa. Pentakosta pertama di Yerusalem disertai dengan bunyi dan api seperti di Sinai, dan semua orang bisa mengerti Dekalog itu. Dan mereka semua berbicara dalam berbagai bahasa, artinya bahasa apapun saja bisa mewartakan Dekalog dan membuat semua orang menerima hukum Allah itu, sehingga semua orang bisa mewartakan karya besar Allah yang dipenuhi dalam penebusan oleh Yesus. Apa yang Allah katakan dalam kitab Mazmur dipenuhi Injil kabar gembira Yohanes, dihidupi Kisah Para Rasul, dilanjutkan dihidupi Paulus bersama umat Korintus.
Roh Kudus, nafas hidup Allah itu, membuat semua orang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan yang diangkat oleh Allah menjadi Kristus, yang diurapi menjadi penyelamat manusia dan alam semesta. Roh itu memberikan bermacam-macam karunia yang adalah pemberian cuma-cuma dari Allah kepada masing-masing orang untuk kepentingan bersama sebagai kesatuan gereja, yaitu umat Allah. Roh Tuhan menggerakkan umat untuk melakukan pelayanan seperti yang dilakukan Yesus, termasuk perbuatan dengan daya luar biasa, dinamit. Semua anggota gereja disatukan oleh Roh, entah itu orang Yahudi atau bukan Yahudi, menjadi satu tubuh gereja, dan semua diberi minum karena dihembusi oleh Roh hidup Allah sendiri. Umat Allah dalam Kristus, Allah memberi kita santapan sabda Allah. Allah dengan sabdanya menciptakan kita, menghembusi kita dengan roh nafas hidup Allah sendiri sehingga kita hidup. Roh itu selalu membaharui kita, seperti kita menarik nafas lagi sesudah kita menghembuskan nafas yang buruk. Yesus yang bangkit memberi kita damai sejahtera. Lalu roh nafas hidup Yesus dan mengutus kita untuk memberi dan menerima pengampunan, termasuk sakramen pengampunan dosa. Kita mengalami Pentakosta itu. Kita menjalani hari-hari panen dan kita melihat apakah kita punya hasil iman yang cukup dari karya penyelamatan dan kebangkitan Kristus. Kita masing-masing sebagai anggota gereja hendaknya menjaga kesatuan itu untuk sama-sama mengakui Yesus sebagai Tuhan dan saling melengkapi dalam hidup, menggunakan karunia yang Allah berikan kepada kita orang per orang. Kita saling menghembuskan roh yang Allah berikan kepada kita. Yesus memberi kita santapan tubuh darah Yesus. Allah memberikan nafas hidup Allah itu kepada kita semua manusia dan seluruh alam semesta. Yesus yang bangkit memberikan kita damai sejahtera dan nafas hidup Yesus itu supaya kita bersatu dengan Yesus untuk bisa mempersatukan semua, mengumpulkan hasil hidup. Kita saling melengkapi dalam hidup setiap hari, dan Yesus terus memenuhi kita dengan Roh Kudus, nafas hidup Yesus itu. Dan dengan demikian kita hidup dengan memakai nafas hidup Allah. Yesus yang bangkit dan hidup itu menghantar kita ke dalam kepenuhan hidup bersama Allah. Demikian.